kita ini misalnya dalam dunia aja contohnya bakawan lawan orang nang jagau, siapa yang wani lawan kita, siapa yang mampu mengalahkan kita. Nah apalagi orang yang takwa itu beserta Allah, artinya beserta pengawasan Allah, beserta perlindungan Allah, beserta pemeliharaan Allah. Siapa nang kawa hendak bermacam-macam dengan orang yang takwa itu. Allah menjamin, Allah selalu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Ta'ala berfirman, wallahu waliyul muttaqin. Artinya Allah adalah zat yang mengasihi orang-orang yang bertakwa. Allah mengasihi, mencintai. Waliullah itu artinya kekasih Allah, kecintaan Allah. Nah orang yang takwa kepada Allah itu orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seandainya engkau berkata, sekarang terangkanlah apa yang disebut takwa itu. Artinya mulai daripada arti takwa, apa hakikatnya takwa, dan apa keuntungan faidahnya takwa itu. Sekarang terangkanlah apa yang disebut takwa itu, supaya aku mengerti. Pertama kali hendaklah Anda mengetahui bahwa takwa itu dapat diumpamakan gudang harta yang indah-indah. Takwa dicontohkan dengan gudang harta yang indah-indah. Kalau Anda bisa menemukan gudang itu, engkau pasti dapat menemukan berbagai benda mulia. Barang-barang yang sangat elok dan perkara menyenangkan yang sangat banyak rezeki yang mulia. Kenapa disebut rezeki yang mulia? Karena rezeki itu adalah ada yang halal, ada yang haram. Jadi rezeki itu dalam pandangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, rezeki itu bisa halal, bisa haram. Yang halal disebut rezeki yang mulia. Makanya kalau kita minta rezeki kepada Allah, jangan hanya semata rezeki, tapi ditambah Allahumma rzuqni rizqan halala, halalan thayyiba. Karena rezeki bisa keuntungan yang haram disebut rezeki, keuntungan yang halal disebut rezeki juga. Barang-barang yang sangat elok dan perkara menyenangkan yang sangat banyak rezeki yang mulia.
keberuntungan yang besar, keberuntungan yang agung, dan keratun yang agung. Seolah-olah kebaikan dunia dan akhirat dikumpulkan menjadi satu, lalu diletakkan di bawah satu pekerti, yaitu takwa ngarannya. Jadi artinya kalau kita hendak mendapatkan kemuliaan, maka jalannya adalah takwa. Kalau kita hendak mendapatkan rezeki yang mulia, jalannya adalah takwa. Kalau kita hendak mendapat keberuntungan yang besar, jalannya adalah takwa. Kalau kita hendak mendapatkan kesenangan akhirat, itu pun juga jalannya melalui takwa. Oleh karena itu, satu-satunya nasihat yang wajib disampaikan, terutama pada waktu khatib berkhutbah, itu adalah perintah takwa. Karena dengan takwa itulah manusia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia dan akhirat. Cobalah renungkan apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang menuturkan masalah takwa. Sangat banyak dalam Al-Quran anjuran-anjuran, baik yang tegas atau yang sindiran atau yang isyarat kepada takwa ini. Berapa saja kebaikan, perkara yang menyenangkan, yang oleh Allah digantungkan kepada takwa. Segala kebaikan itu digantungkan Allah kepada takwa tadi. Berapa banyak janji Allah berupa ganjaran yang ada kaitannya dengan takwa. Berapa banyak kebahagiaan yang disandarkan kepada takwa. Allah kadang menjamin orang yang mempunyai kedudukan itu akan mulia dan bahagia. Allah kadang menjamin orang yang banyak mempunyai kekayaan itu hidupnya senang dan bahagia. Allah kadang menjamin segala kebaikan itu didapat melainkan dengan takwa. Kalau kita takwa, Allah akan menjamin kemuliaan, kedudukan, kehormatan, rezeki yang luas, yang halal lagi. Orang yang rajin berusaha, Allah akan menjamin akan mendapatkan kelebihan. Tetapi kalau orang yang takwa, Allah menjamin dia mendapatkan kelebihan. Di sini aku hendak menyebutkan 12 jaminan baik dari Allah untuk orang yang bertakwa. Kalau Allah sudah menjamin, Allah sudah berjanji, maka Allah itulah yukhliful mi'ad. Allah kada akan menyalahi janjinya. Dua 12 janji dari Allah untuk diberikan kepada orang takwa. 1. Pujian dan sanjungan dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur.
jika kalian bersabar dalam menghadapi segala macam cobaan dan bertakwa kepada Allah, maka yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Artinya, orang yang mampu menahan diri daripada keluh kesah dan dia bertakwa, maka orang itu patut diutamakan. Nah, ini merupakan sanjungan pujian dari Allah kepada orang yang takwa. Apabila Allah menyanjung, Allah memuji, maka malaikat terutama Jibril akan menyanjung dan memuji kepada orang itu. Bila Jibril menyanjung memuji orang itu, malaikat-malaikat lain pun ikut menyanjung dan memuji orang itu. Nah, bila malaikat sudah memuji menyanjung orang itu, maka manusia di bumi akan ikut menyanjung dan memuji orang itu, terutama orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kadang mengatakan bahwa orang kaya itu utama, memuji orang kaya, kadada. Allah kadang pernah memuji orang-orang yang punya kedudukan martabat tinggi. Allah kadang pernah memuji orang-orang yang hartawan. Tetapi Allah memuji, menyanjung orang yang takwa. Bila mana Allah menyanjung seseorang, maka orang-orang yang ada hubungannya dekat dengan Allah akan ikut menyanjung, akan ikut memuji, menghargai. Siapa yang dekat dengan Allah? Malaikat, terutama Jibril, malaikat lainnya, dan orang-orang yang beriman, manusia-manusia beriman yang berada di bumi ini. Nah, pertama sanjungan diberikan Allah. Yang kedua, terjaga dan terpelihara dari musuh. Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Artinya, jika kalian bersabar dan bertakwa, maka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun tipu daya mereka musuh. Kayak apapun orang hendak menipu kita, kayak apapun orang hendak menjatuhkan kita, kayak apapun orang hendak merubuhkan kehormatan kita, tapi kalau kita bersabar dan bertakwa, maka semua tipu daya mereka itu kada akan bisa jalan untuk menghancurkan kita. Nah, asalkan kita takwa kepada Allah. Jadi orang yang takwa itu kada perlu khawatir kalau diperdaya orang, kalau dihancurkan orang kehormatannya. Kada perlu khawatir karena Allah sudah menjamin orang takwa itu kada mampan kalau diperdaya. Yang ketiga, jaminan Allah kepada orang yang takwa, diberi kekuatan dan pertolongan. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Artinya, sungguh Allah selalu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah itu beserta orang takwa, siapa yang kau mengalahkan? Kita ini misalnya dalam dunia aja, contohnya bakawan lawan orang yang jagau, siapa yang wani lawan kita? Siapa yang mampu mengalahkan kita? Nah, apalagi orang yang takwa itu beserta Allah.
artinya beserta pengawasan Allah, beserta perlindungan Allah, beserta pemeliharaan Allah. Siapa nangkawa anak bermacam-macam dengan orang yang takwa itu. Allah menjamin, Allah selalu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Ta'ala berfirman, wallahu waliyul muttaqin. Artinya Allah adalah zat yang mengasihi orang-orang yang bertakwa. Allah mengasihi, mencintai. Waliullah itu artinya kekasih Allah, kecintaan Allah. Nah, orang yang takwa kepada Allah itu orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, selamat dari mara bahaya dan diberi rezeki halal. Orang yang takwa jangan khawatir kada kau bayar hutang. Orang yang takwa jangan khawatir kada kau menyekolahkan anak. Orang yang takwa jangan khawatir kada berisi tempat tinggal. Orang yang takwa jangan khawatir hidup susah, karena Allah menjamin orang yang takwa itu diberi rezeki yang halal. Orang yang takwa dihindarkan daripada mara bahaya. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melepaskannya dari kesulitan dan memberinya rezeki yang datangnya tidak terduga. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melepaskannya dari kesulitan dan memberinya rezeki yang datangnya tidak terduga. Seperti yang kita kisahkan dahulu tentang Nabi Ibrahim. Itu contoh pembuktian Allah kepada orang yang takwa. Nabi Ibrahim sekian tahun kawin kada beranak. Begitu dapat anak, Allah memerintahkan untuk menyembelih anak itu. Ini sulit. Sekian tahun dia mencari anak, kada taulihi anak, disuruh menyembelih. Ini satu sulit yang besar, kesulitan yang besar. Tapi Nabi Ibrahim ini takwa kepada Allah. Karena ini perintah Allah, anak mesti disembelih. Nabi Ismail orang yang takwa kepada Allah. Begitu diberitakan bahwa Allah memerintahkan untuk disembelih, Nabi Ismail pun siap. Kada banyak tanya, kenapa Tuhan nyuruh menyembelih ulun? Apa salah ulun? Kada ada. Nah, begitu diperintah, siap. Padahal disembelih bukan perkara ringan, perkara mati. Nah, tapi karena ini dua orang takwa, Allah berikan jalan keluar dan rezeki yang tak terduga-duga. Akhirnya apa? Akhirnya Ismail selamat, Nabi Ibrahim pun selamat, kada jadi menyembelih anaknya.
dan didatangkan kibas dari surga untuk disembelih sebagai gantian nyawa Nabi Ismail alaihissalam. Nah, didugalah datangnya kibas dari surga, kada terduga-duga ada datang kibas dari surga. Nah, itu contoh bahwa orang yang takwa itu pasti mendapatkan jalan keluar dari segala kesulitan, dan orang yang takwa kepada Allah itu akan dapat rezeki kada terkira-kira, kada terduga-duga. Yang kelima, jaminan Allah kepada orang yang takwa itu bagusnya amal. Bagusnya akhlak, bagusnya perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Berkata dengan perkataan yang benar itu merupakan bagian dari ketakwaan. Tetapi di sini disebut karena untuk penekanan. Takwalah kalian kepada Allah, terutama berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah membaguskan amal kalian. Artinya apa? Orang yang takwa kepada Allah itu amal perbuatannya akan dibaguskan oleh Allah sedikit demi sedikit, makin hari amalnya makin dibaguskan, baik secara zahir atau secara batin. Jadi orang yang takwa kepada Allah itu ditingkatkan Allah amalnya, kualitasnya. Dulu kita sembahyang biasa-biasa aja sembahyang, banyak ketinggalan adabnya, banyak ketinggalan sunatnya, banyak ketinggalan khusyuknya. Tapi karena kita selama ini takwa kepada Allah, Allah secara kita kadang merasa membaguskan amal kita. Sembahyang kita makin hari makin rapi, makin beradab, makin banyak sunat-sunatnya yang dilaksanakan. Khusyuk kita makin hari makin ada peningkatan. Secara kita kadang merasa Allah membaguskan amal kita, sebabnya kita selama ini takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini jaminan dari Allah, janji Allah bahwa bila mana kita mampu bertakwa, Allah akan membaguskan kualitas amaliyah kita. Kalau kita melatih, kan kita sudah tahu macam sembahyang umpamanya, kita sudah tahu kayak apa mengangkat takbir nang bujur, tahu sudah. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 belajar sudah kayak apa takbir nang bagus nih tuh. Berdiri nang bujur kayak apa andaknya batis, tahu sudah. Ilmu sudah itu. Mandak tangan musuhnya kayak apa, tahu sudah. Ruku nang bujur nang baik sudah tahu, nang bagus kayak apa ruku sujudnya. Tapi umumnya kada kau mengamalkan itu. Hanya mbah belajaran bahwa sembahyang itu mandak batis ya sakilan kah jaraknya. Hanya mbah belajaran mbah asar maghrib sembahyang nah mandak batis bahasa hasta bebirangkang sembahyang. Ini satu pertanda orang ini kada takwa. Sebab dengan takwa kepada Allah, Allah akan turun tangan langsung tanpa kita sadari, membaguskan kualitas amal kita. Namun kita melatih aja kita ada nang kada ingat. Bila kita berlatih aja sembahyang sebagus-bagusnya kayak apa dilatih sembahyang dengan beradab nang bagus sesuai ajaran kitab, baik satu mat aja. Karena
lingah-lingah, kembali pulang kayak asal, sembahyang kayak apa. Nah, tetapi kalau kita ini takwa kepada Allah, walaupun kita kada latihan, hanya mendengar saja teorinya, Allah akan langsung bimbing kita kayak apa amaliyah itu yang bagus. Nah, ini janji Allah. Yang keenam, janji Allah kepada orang yang takwa, terampunkannya dosa-dosa. Nah, artinya orang yang takwa itu bukan orang yang dijamin Allah kada berbuat dosa, kada. Orang yang takwa tuh mau aja berbuat dosa, karena dia sebagai manusia yang bukan maksum, sebagai manusia yang bukan dipelihara seperti para nabi. Orang yang takwa itu mau berbuat dosa, tapi karena dia ini orang takwa, walaupun dia berbuat dosa, Allah mengampuni dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Yang ketujuh, dicintai Allah. Ini yang paling penting. Orang yang takwa itu dicintai Allah. Namun kita dicintai Allah, paling nyaman sudah. Napa nang kita hendak diberi Allah. Nah, kalau itu dilihat Allah baik untuk kita. Kalau kita beribadah kurang, Allah kada sarik. Kenapa? Karena kita sudah dicintainya. Nah, kecintaan Allah itulah yang paling mahal harganya. Tetapi untuk orang yang takwa, dia akan mendapat cinta Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Biar orang semuaan kada senang lawan kita, biar orang seduniaan kada katuju lawan kita, tapi mun Allah Ta'ala katuju lawan kita, itu sudah merupakan keuntungan yang besar. Tetapi dijelaskan bahwa seperti keterangan tadi, orang yang dicintai Allah itu pasti akan dicintai oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang yang disayangi Allah pasti orang-orang yang pasti disayangi oleh orang-orang yang dekat kepada Allah. Disayangi malaikat, disayangi para aulia, disayangi orang-orang saleh. Mun orang fasik kawan kita ketujuh, rugi kita. Banyak isi kawan, tapi karena baiknya kawan, maka tidak untungnya. Kenapa? Kita dikelilingi orang-orang yang dikutuk Allah. Yang kita hendak tuh kita disayangi, diketujui oleh orang nang diketujui Allah. Saya ikongha 1000 bisa kenalan, tapi karena baiknya kenalannya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. 8, diterimanya amal. Nah, ini penting lagi. Orang yang dicintai itu amalnya mesti kada karuan paribasa, tetap diterima Allah. Karena cintanya sudah bertunggu. Nah, orang yang takwa ini mana dicintai Allah, amalnya diterima Allah. Sebijinya bebacaan diterima Allah, setengah bijinya beramal diterima Allah. Diterimanya amal, Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Artinya Allah hanya menerima amal yang datangnya dari orang-orang yang bertakwa. Dalam kitab Nahwu dijelaskan artinya innama itu lil hasar, terbatas. Allah hanya menerima amal itu terbatas untuk orang-orang yang takwa.
Artinya apa pahamannya? Amun kita kada takwa kepada Allah, kita beramal, Allah kada menerima. Nah, itu pahamannya. Sembahyang, kalau kita sebelum sembahyang itu kada orang takwa, Allah kada menerima sembahyang kita. Berzakat, kalau sebelum berzakat itu kita bukan orang takwa, Allah kada menerima zakatnya. Membaca Quran, berzikir, bersalawat, kalau sebelumnya itu kita bukan orang takwa, sia-sia, Allah kada akan menerima itu. Kenapa? Karena Allah hanya terbatas, hanya menerima amal yang datangnya dari orang-orang yang bertakwa. Nah, makanya begitu kita hendak beramal, hendak berbacaan, kita disuruh dulu beristighfar, disuruh minta ampun kepada Allah, suruh kita minta ampun supaya kita bersih daripada dosa-dosa. Disuruh kita menghadirkan hati, ya Allah, hamba berniat, mulai saat ini hamba berniat akan selalu menjunjung perintah-Mu dan selalu menjauhi apa yang dilarang. Jadi takwa ngarannya tuh. Kan takwa itu menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu takwa. Jadi sebelum kita sembahyang, kita istighfar, minta ampun segala dosa kepada Allah. Yang kedua, kita niatkan di hati kita, ya Allah, sejak ini hamba berniat untuk selalu menjunjung perintah Engkau dan menjauhi larangan Engkau. Nah, jadi orang takwa sudah, asa bujur-bujur niatnya, artinya keyakinan bulat di dalam hati. Nah, sudah itu hanya ayo lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Nah, diterima Allah Yasinnya. Amun kita muntung bah menyambat orang, atau yang bah makan nang kada baik, atau mentok berbuat maksiat macam-macam, minta ampun kada, anak jadi orang takwa kada, langsung Allahu Akbar, adanya Allah menerima itu. Kenapa? Karena waktu kita beribadah, posisi kita orang yang dibenci Allah. Nah, posisi kita posisi orang yang dibenci oleh Allah. Mbah nyambeti orang, mbah memfitnah orang, sampai sembahyang pelanggaran Allahu Akbar, nah kada Allah menerima masa sembahyangnya. Kenapa? Karena kita masih lagi disariki Allah, langsung menyembah lawan lah. Hendaknya kita minta ampun dahulu. Yang ke-9, diberi kemuliaan. Firman Allah, inna akramakum indallah atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Siapa yang takwa, itu yang mulia. Yang paling takwa, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada pandang inya siapa, kada pandang inya siapa, anak siapa, orang mana. Siapa yang paling takwa, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan sebagaimana tersebut dalam kitab Manhajus Sawi, setelah generasi sahabat itu berakhir, ada masa Rasulullah wafat, ngarannya generasi sahabat. Generasi sahabat ini habis, timbul generasi apa lagi? Tabi'in. Pada generasi tabi'in, ini generasi yang terakhir yang disebut Nabi generasi terbaik. Jadi Nabi, generasi yang terbaik adalah generasiku, kemudian generasi sahabat, kemudian generasi berikutnya tabi'in. Nah, Allah membuktikan bahwa pada masa generasi tabi'in itu orang-orang yang paling alim, orang-orang yang paling banyak diberi Allah ilmu. Siapa? 6 dari 7 orang itu asalnya adalah budak.
yang dimerdekakan. Karena mereka takwa kepada Allah, Allah memuliakan mereka dengan ilmu-ilmu dan macam-macam kelebihan. Di Makkah, siapa yang paling alim di Makkah sesudah generasi sahabat itu berakhir? Atha bin Abi Rabah, seorang hitam budak. Jadi hadir di pengajian Atha orang-orang mulia, orang-orang yang keturunan mulia, baik dari bangsa Quraisy atau bangsa yang lain-lainnya. Padahal Atha hanya seorang budak hitam. Nah, jadi Allah mengatakan bahwa orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa. Di Basrah, siapa yang paling alim waktu generasi sahabat tabi'in itu, generasi kedua sudah sahabat tadi? Di Basrah dikenal dengan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini budak yang dimerdekakan. Jadi mencari kemuliaan yang paling mudah, yang paling inting ongkosnya takwa. Ada ngalih. Yang ke-10, janji Allah kepada orang takwa, kabar gembira menjelang mati. Nah, menjelang mati dikabari gembira sudah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya, orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, mereka akan memperoleh kabar gembira dari Allah selama hidup di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Begitu inya menjelang kematian, sudah diperlihatkan Allah tempat surga yang akan ditempatinya. Nah, kabar gembira. Kabar gembira. Orang yang takwa begitu hendak mati, sudah sakarat, diperlihatkan Allah surga. Nah, diperlihatkan surga. Nikina tempat ikam di sini. Karena sudah melihat surga, keindahan surga, begitu malaikat Israel mencabut nyawa, kada terasa lagi sakitnya. Kenapa? Karena sudah melihat tempat seorang di situ. Nah, jadi kata Rasulullah, malaikat Israel itu mencabut nyawa itu lebih sakit daripada dicancang dengan 70 pedang. Kita sabilah gigi sakit, kayak apa sakitnya? Pancaran sudah banyu mata. Hanya sabilah gigi sakit. Bayangkan 20 gigi yang sakit, kada kalau bicara lagi kita. Hanya sabilah jeriji kita bangkak sudah sakit. Nah, orang sakarat itu sakit seluruh tubuh. Orang sakarat itu seluruh tubuh sakit. Tapi karena inya ini melihat surga, orang takwa ini ditampilkan naik ke sini kita tempat ikam melihat bidadari dan sebagainya, sakit tadi kada terasa lagi. Lain hal orang nang kada takwa, mana sudah sakit dilihat akan pulang neraka. Beluman lagi masuk neraka dilihat, nah sini kena wadahnya. Kayak apa sakitnya? Sampai-sampai kada daya lagi, kada kau bergerak apa-apa lagi, hancur awaknya sudah, dayanya hilang. Orang katuhukan sakit itu mau kada bergerak lagi. Ada orang nang pasik mati nyaman ya kada singgerakan, katuhukan sakit ini sudah kada kau lagi bergerak. Yang digerakkan tenaganya sudah habis, nyaman aja mati.
Yang mana ini kehabisan geraknya. Nah, orang takwa dikabari gembira oleh Allah sebelum mati. Yang ke-11, Allah menjanjikan kepada orang takwa selamat dari neraka. Firman Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw", artinya kemudian kami Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dalam sakaratul maut selamat, dalam kubur selamat, padang mahsyar selamat, dihisab selamat, ditimbang amal selamat, dititian selamat sampai ke surga. Dan firman Allah, "Wa sayujannabuhal atqa", artinya orang yang bertakwa bakal dijauhkan dari neraka. Yang terakhir, yang ke-12, kekal di surga. Allah Ta'ala berfirman, "Uiddat lil muttaqin", artinya surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang kada takwa kada bakal ke surga mati. Itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Allah berjanji, Allah Maha Suci ingkar janji, Allah mustahil ingkar janji. Kalau hendak masuk surga, kada ada jalan lain, mesti takwa jalannya. Harganya surga takwa. Siapa haja kita, kalau kita kada takwa, kada ke surga. Allah kada mengatakan surga itu bagi orang ini, orang itu, orang ini, orang kada ada. Hanya Allah mengatakan bahwa uiddat lil muttaqin. Uiddat, nah artinya disediakan surga. Artinya surga ini diulah, dibikin, dibentuk sagan orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita usaha sesungguh-sungguhnya bahwa kita mati itu kita tital orang takwa. Itu berusaha dengan sungguh supaya kita ini waktu mati itu tital kita ini orang yang takwa. Bila kadang jam itu kada bakal ke surga. Nah, semua ayat ini menerangkan hal-hal yang menyenangkan dan keberuntungan di dunia dan akhirat di bawah pekerti takwa ini. Karena itu janganlah engkau melupakan bagian engkau dari pekerti takwa ini, wahai orang yang baik. Mesti dicari jalannya, dicari ilmunya, kayak apa caranya supaya kita jadi orang yang takwa itu.